Kita ke informasi selanjutnya, kecelakaan kembali terjadi pada arus mudik. Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga keluar dari jalan tol Semarang-Solo di ruas tol Boyolali. Meski terjatuh dari ketinggian 5 meter, 6 orang penumpang dinyatakan selamat. Sementara itu, jajaran kepolisian Resor Batang resmi menetapkan JW, pengemudi bus Rosalia Indah sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan di ruas tol Batang-Semarang, kilometer 370 yang merenggut nyawa 7 orang. Sebuah mobil yang melaju di tol Semarang-Solo, ruas Boyolali, Jawa Tengah, keluar dari jalan tol pada Jumat siang. Mobil berwarna silver ini terperosok ke semak-semak sedalam 5 meter setelah mengalami kecelakaan tunggal. Dari keterangan Kanit Gakum Satlantas Polres Boyolali, Ibtu Buni Purnomo, mobil bernopol B1228TZI ini berisikan 6 orang penumpang termasuk pengemudi. Polisi menduga pengemudi mengantuk dan kurang konsentrasi, sehingga mobil oleng dan menabrak besi pengaman jalan tol. Mobil akhirnya melompat dan terguling di rel jalan tol kilometer 489 jalur A di Desa Tanjung Sari, Banyudono, Boyolali. Mobil pemudik ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, hendak menuju Blitar, Jawa Timur. Petugas mengevakuasi seluruh korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi mengerahkan 1 unit mobil derek untuk mengevakuasi bangkai mobil. Kasus kecelakaan tunggal ini masih didalami Satlantas Polres Boyolali. Jajaran kepolisian Resort Batang pada Jumat resmi menetapkan JW, pengemudi bus Rosalia Indah, sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan di ruas tol Batang-Semarang, kilometer 370, yang merenggut nyawa 7 orang. Penetapan tersangka ini didasarkan pada pengakuan sopir yang mengaku lelah dan mengantuk saat berkendara dari arah Jakarta hingga membuat bus hilang kendali dan keluar dari jalan tol. Tersangka terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Sementara dari hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menemukan pola penugasan berlebihan dari perusahaan bus yang memicu faktor kelelahan pengemudi. Saat ini, jenazah ke-7 korban tewas telah dibawa ke rumah duka masing-masing. Sementara 7 korban lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Weleri, Kabupaten Kendal. 1 korban luka berat dan 6 korban lainnya masih dalam kondisi sadar. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebanyak 15 orang warga terjatuh dari jembatan gantung di Kampung Cigedang, Desa Luwi Ipu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Sementara 5 orang pengungsi etnis Rohingya di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, kabur dari lokasi penampungan sementara di Komplek Kantor Bupati Aceh Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Serombongan warga bernasib sial saat melintas di atas jembatan gantung di Desa Luwi Ipu, Kabupaten Lebak, Banten. Saat mereka berada di atasnya, tali penyangga jembatan mendadak putus. Akibatnya mereka pun terjatuh dari jembatan setinggi 10 meter ke aliran Sungai Ciliman. Untungnya semua anggota rombongan selamat. Ditemui pada Jumat, salah satu korban menyatakan kalau ke-15 korban merupakan rombongan keluarga yang baru selesai ziarah pada momen Lebaran. Akibat kejadian ini mereka menderita luka memar dan lebam sehingga harus menjalani pengobatan. Salah seorang warga kampung sekitar jembatan menyebut kondisi jembatan sudah lama mengkhawatirkan karena sudah mulai rusak dan tidak ada warga yang berani melintas secara bersamaan. Dua balon udara meledak di Desa Donorojo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Balon ini meledak saat turun tepat di sebuah mobil yang terparkir di wilayah tersebut. Ledakan besar dari 2 balon diikuti rentetan ledakan dari petasan yang berada di dalam balon. Akibatnya, 1 rumah dan sebuah mobil warga rusak akibat dentuman ledakan. Dari hasil temuan polisi, masih ada puluhan petasan yang belum meledak di dalam balon yang diperkirakan berdiameter 3 meter ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Sebanyak 5 orang pengungsi etnis Rohingya kabur dari tenda penampungan sementara di komplek belakang kantor Bupati Aceh Barat, Aceh. Ke-5 orang pengungsi Rohingya yang melarikan diri tersebut adalah seorang wanita yang kabur pada malam takbiran dan 4 pria pada Rabu dini hari. Dinas terkait pada Jumat malam mengaku sudah melakukan penjagaan maksimal, namun mereka menduga para pengungsi sudah merencanakan aksinya. Kini petugas memperketat lagi penjagaan di lokasi penampungan sementara. Tim Liputan CNN Indonesia.